Yerusalem ambyar. Bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelola laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saat mendengar berita bencana alam, baik di media sosial maupun di media elektronik, kita turut cemas dan takut. Kita bertanya-tanya, apakah ini tanda zaman? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menubuatkan keruntuhan Yerusalem dan malapetaka yang akan dialami orang-orang Israel. Ramalan ini sungguh menyeramkan dan menakutkan. Yerusalem adalah tempat orang berkumpul dan memuji Tuhan. Akan tetapi tempat itu akan hancur. Kita umumnya berpikir bahwa hal baik tentu akan datang dari Tuhan. Tentang kehancuran Yerusalem, apakah maksud dari semua itu? Penghancuran Yerusalem merupakan suatu peringatan bagi hidup kita saat ini. Karena keserakahan dan kesombongan manusia, maka Tuhan memberikan peringatan. Tetapi Yesus memberi harapan baru. Kehancuran Yerusalem menegaskan cara pandang baru bagi umat Kristiani perdana tentang Yerusalem dan kesadaran bahwa rencana keselamatan Allah memasuki tahap baru menyongsong kedatangan Yesus kembali. Maka tidak heran akan adanya mimpi Yerusalem baru. Apakah kejahatan atau dosa yang saya perbuat dapat menghancurkan keadaan sekitar? Sebagai ibu rumah tangga, terkadang saya menciptakan suasana tegang dalam keluarga, sehingga suami dan anak-anak menjadi tidak nyaman. Bila hal ini terjadi berulang dan terus-menerus, saya yakin akan timbul kehancuran dan bencana dalam keluarga. Saya harus bangkit dan menyadari hal tersebut, agar saya pun dapat membangun Yerusalem baru dengan mengingat janji Yesus sendiri bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Sangat menarik perkataan Yesus berikutnya terkait tanda-tanda alam. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Hal ini saya yakini bahwa Tuhan selalu hadir dan menawarkan keselamatan.
Dia juga memberi kesadaran akan kekeliruan saya. Kehadiran penyelamat tentu lahir dari kesadaran kita sebagai pribadi yang mau secara jujur dan terbuka mengakui kelemahan dan dosa di hadapan Tuhan dan berubah. Makan pecel campur kerupuk, nasi merah wangi daun pandan. Walau masalah bertumpuk-tumpuk, Yesus tetap jadi harapan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bukalah hati setiap orang agar keselamatan datang dan agar mau membentuk dunia ini sebagai tempat kediaman bersama penuh cinta dan damai. Amin.